Allahumma antas salam wa minkas salam. Bukan masalah ijazah asli dan palsu sebenarnya ini. Ustadz tentu mengetahui. Jadi negeri yang penuh kepalsuan ini harus kita waspadai lah. Negeri kita ini, Nusantara ini, ya pernah diobok-obok, dikuasai oleh penjajah 350 tahun lebih. Agama yang merupakan pondasi yang menggerakkan hati umat dalam perjuangannya. Tentu ini salah satu faktor. Dan apa yang mereka lakukan terhadap agama, ya salah satunya ya seperti yang heboh-heboh sekarang ini kan. Nah, itu sejak lama sudah diketahui. Dr. Stock Hendorin itu kan. Jadi apa yang mereka perbuat dengan mengobok-obok dan mencawi-cawi nasab itu tidaklah merugikan Allah. Karena sesungguhnya apa yang ditetapkan Allah atas sesuatu itu tidak bisa. Jadi mereka ini di luar kemampuan logika mereka. Di luar logika manusia yang ya mungkin sil sarafnya ini ya lumayan banyak, 5 miliar lebih mungkin. Hanya apa yang mereka perbuat itu merugikan mereka sendiri. Nah sekarang ini kan mereka ingin mencari jejak itu lewat nasab-nasab yang mereka obok-obok itu. Jadi kepalsuan itu justru menyelamatkan, melindungi yang asli. Sekarang ini kan sebenarnya Islamophobia ini dengan ya para Hitler generasinya ini kan. Nah, mencium pun mereka tidak menemukan. Ini kan penyesalan bagi mereka. Tapi sebenarnya sebelum abad ke-5 pun penulisan nasab itu ya sudah abu-abu. Orang-orang tua kita yang kelahiran 1800-an, 1900-an itu bukan tidak mengetahui. Nah, saudara-saudara kita yang datang dari Yaman, fase kedua, ketiga dan sebagainya tadi kan, yang diberi label Juriyat oleh penjajah ini. Nah, kenapa mereka diam? Karena ya ada banyak faktor. Selain itu, ada hal bahwa mereka ini berdakwah dengan baik-baik saja. Nah, dan mereka ini yang dianggap palsu-palsu ini ya melindungi yang asli-asli tadi. Hanya kemudian inilah pada masa-masa politik kita yang ya penuh kepalsuan ini, kemudian mereka mengungkapnya. Nah, tapi sekali-kali dengan tes DNA ini secara ilmiah itu pun sulit menemukan, karena DNA itu akan berubah. Nah, kromosom pada tiap keturunan Adam tadi, faktor lingkungan, pola makan dan bahkan pola pikir, psikologi dan sebagainya itu akan berhubungan dengan perubahan-perubahan DNA. Karena sebenarnya kalau nasab itu diartikan adalah darah, DNA yang dikandung itu ya terhubung dengan Nabiullah Adam. Nah, batang tubuh zahiri Nabi kita itu kan ya memakai lembaga atau batang tubuh kasar yang itu daripada Adam. Jadi inilah suatu hikmah. Apa yang terjadi ya kita orang Islam tetap waspada, wajib waspada. Nah, pembantaian yang dilakukan Hitler pada Yahudi itu kan sebenarnya adalah
keturunan daripada Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan tapi sesungguhnya apa yang kita waspadai itu adalah pada diri kita sendiri. Kita terprovokasi. Itu ada bagian membantai daripada apa yang ada pada diri kita. Perpecahan ini kan. Nah, pembantaian umat melalui pembunuhan karakter ulama ini sudah terjadi. Nah, ulama itu adalah tiang agama. Ulama itulah tempat bangunan al-Islam, tempat berlindung umat yang lemah ini kan. Ini dalam bahasa puisi ini Abi ingin sampaikan apa yang terjadi terhadap diri kita. Ini terlebih penting kita baca dan kita waspadai. Karena pembantaian ingin mereka lakukan ini tidak lagi menggunakan pedang mereka, senjata mereka. Mereka hanya memainkan terbang. Syair-syairnya itu kitalah saling membunuh dengan pedang kita. Genderang terbang di tangan mereka. Ini sangat modern. Nah, kita harus waspadai. Apa yang mereka kuasai sekarang ini, sumber daya alam kita, itu lebih besar dari apa yang dikuasai oleh POUSI. Nah, yang lama itu yang menjajah itu 350 tahun. Jadi POUSI itu ya orang Belanda sih, tapi itu para ningrat, para konglomerat Belanda itu yang mempunyai banyak duit, punya modal dia kan untuk mengadu domba para sultan dan sebagainya. Inilah kewaspadaan. Itu yang penting. Ya sama saja sebenarnya kita mengklarifikasi tadi ya pada diri kita. Ya seperti engkau memotong-motong apa ini puisi Abi inilah. وأدخلنا الجنة دار السلام